Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Ciamis. Saya Teresa Nur Azani dari SLB Negeri Cijenjing. Saya Evi Cahyati dari SMA Negeri 3 Ciamis. Saya Wiwin Yulia dari SMK Negeri 1 Raja Desa. Hari ini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 mengenai coaching tentang supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Teresa. Waalaikumsalam Bu Wiwin. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Teresa? Alhamdulillah sehat luar biasa. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah sehat. Oh ya Bu, nanti Ibu akan melakukan proses coachingnya hari ini. Iya betul. Baik Bu, sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Boleh Bu? Boleh. Oke Bu, nanti saat coaching antara coach dan coach itu akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, ada proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ada sedikit yang ingin saya tanyakan Bu. Boleh ya Bu? Iya boleh. Iya. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu. Yang pertama tentang mendengarkan aktif, kemudian kehadiran penuh atau present, kemudian yang terakhir adalah memberikan pertanyaan berbobot. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi ini ya Bu, terdiri dari kehadiran penuh atau presence, kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Kira-kira di antara ketiga yang mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan di observasi? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan secara aktif Ibu. Oh iya baik Bu. Jadi ya, yang akan Ibu kembangkan lebih spesifik itu yaitu mendengarkan secara aktif ya Bu. Nah, kira-kira indikator ketercapaian apa saja yang ingin Ibu dapatkan? Indikator yang ketercapaian yang akan saya dapatkan adalah coach bisa mendapatkan kepuasan dengan adanya solusi terhadap permasalahan yang tadi dibicarakan. Iya baik Bu. Jadi indikator ketercapaiannya yaitu pada saat coach sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya. Dan mendapatkan kepuasan juga terhadap permasalahan solusi-solusi tersebut. Iya baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Silahkan Ibu melakukan proses coaching dengan coach dengan sebaik-baiknya ya Bu. Dan nanti setelah selesai proses coaching kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Ya siap Ibu. Iya silakan Ibu lakukan proses coachingnya. Ya terima kasih Ibu. Iya sama-sama. Assalamualaikum Bu Teresa. Waalaikumsalam Bu Evi. Selamat siang. Selamat siang. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah Bu, kalau
kabar sih alhamdulillah baik ya. Cuma ada hal yang bikin gundah Bu, bikin kepikiran gitu. Ya, kalau boleh tahu, boleh cerita dong sedikit. Iya Bu. Terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktunya. Saya itu sebenarnya mau cerita begini. Saya itu kan guru baru nih di sini, guru bahasa Inggris baru. Sementara saya itu ketika masuk kelas itu suka menemukan celoteh-celoteh dari siswa. Bercanda sih ceritanya. Mereka tuh suka bilang, "Bu, gak bisa bahasa Inggris, gak bisa bahasa Inggris," gitu. Meskipun menurut mereka itu candaan, tapi kan sebagai guru saya jadi, aduh, kepikiran nih gitu ya Bu. Itu sih permasalahan ini Bu. Saya diskusikan dengan Ibu. Kira-kira nih ya Bu, apa sih yang pengen Ibu capai dalam pembicaraan kita hari ini tujuannya? Ya, tujuan yang ingin saya capai sih mudah-mudahan saya bisa menghilangkan sugesti takut belajar bahasa Inggris ya Bu. Kemudian siswa senang belajar bahasa Inggris dan nantinya mudah-mudahan ada peningkatan hasil belajar siswa dalam belajar bahasa Inggris. Kembali lagi ke permasalahan tadi ya Bu, mengenai anak-anak itu takut dengan takut mengikuti kegiatan mata pelajaran bahasa Inggris ya, mengikuti. Kira-kira Bu Evi tahu nggak kenapa sih peserta didik kita tuh takut dan tidak mau mengikuti pembelajaran bahasa Inggris ini? Iya, kalau hasil dari tanya jawab di kelas ya Bu, tanya jawab ringan dengan mereka itu bilang bahwa mereka itu nggak pede untuk bicara bahasa Inggris karena kalau mereka bicara bahasa Inggris suka ada yang orang yang bilang, "Oh, sok Inggris, ngapain sih pakai bahasa Inggris?" seperti itu. Kemudian mereka juga mengakui bahwa minimnya kosakata yang menyebabkan mereka itu tidak pede untuk bicara bahasa Inggris. Gitu. Jadi akhirnya mereka takut untuk belajar karena malu seperti itu, takut membuat kesalahan. Jadi karena ada label sok bahasa Inggris tuh, jadi peserta didik kita jadi nggak pede mungkin ya Bu seperti itu. Nah kemudian rencana Ibu nih ke depannya gimana supaya peserta didik kita tuh mau mengikuti pembelajaran bahasa Inggris. Jadi tidak ada rasa takut, tidak ada rasa tidak pede seperti itu. Ya, jadi hal yang kepikiran sekarang tuh berarti saya harus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dulu gitu bagi siswa. Entah itu mungkin dengan menyisipkan ice breaking atau mungkin nanti saya akan menyisipkan lagu dalam belajar bahasa Inggris ataupun nanti saya akan mengintegrasikan penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan yang saya pelajari di pendidikan guru penggerak ini. Oke, untuk ice breaking-nya sendiri Bu, karena biasanya kan di sekolah dasar ya Bu kalau ice breaking. Nah untuk penerapannya di sekolah menengah ini yang akan dilakukan itu seperti apa? Iya betul Bu, bahwa ice breaking itu perlu disesuaikan dengan usianya ya. Jadi di jenjang SMA ini mungkin saya perlu mencari ice breaking yang tidak hanya fokus pada hahaha saja, tapi juga memancing mereka untuk mencari atau membuat mereka mengingat kosakata baru atau kata kerja baru dalam bahasa Inggris. Contohnya saya menyisipkan ice breaking yang mereka menuliskan kata kerja dalam bahasa Inggris yang sesuai dengan huruf akhir yang mereka dapat secara bergantian berkelompok ice breakingnya. Selain mungkin di dalam kelas ya Bu, pembelajaran di dalam kelas, apakah di luar kelas juga ada pembelajaran bahasa Inggris? Ya, jadi betul Bu, kalau di luar kelas mungkin lebih ke penerapan Inggris dari itu ya Bu. Jadi secara secara tidak langsung mereka belajar mengucapkan bahasa Inggris yang dasar bahasanya saja seperti menyapa, menanyakan kabar, ataupun ya hal-hal basic lainnya Bu, seperti itu. Oke. Nah untuk komitmennya ya Ibu, kira-kira Ibu butuh dukungan nggak dari rekan lain? Nah, tentu saja Bu, saya akan sangat butuh sekali dukungan dari seluruh stakeholder sekolah ya, dari kepala sekolah, rekan sejawat, kemudian dari komunitas belajar, komunitas-komunitas lain di luar sekolah ataupun dari MGMP. Oke, untuk rencana tadi kan Ibu akan membuat pembelajaran bahasa Inggris ini menyenangkan ya Bu. Betul Bu. Nah untuk tindak lanjut ke depannya itu akan seperti apa aksi nyatanya? Iya, jadi kalau tindak lanjutnya ya Bu, mungkin saya akan kalau yang secara mandiri ini saya browsing mungkin platform-platform yang menyediakan pembelajaran bahasa Inggris, contohnya BBC Learning English gitu. Kemudian saya akan berdiskusi dengan rekan sejawat, baik itu yang secara formal ataupun diskusi ringan dengan rekan sejawat. Kemudian saya juga akan banyak mencari informasi dari MGMP dan komunitas-komunitas yang ada di luar sekolah.
secara tidak langsung ternyata Bu Evi mempunyai masalah, tetapi mempunyai rancangan sendiri dan akhirnya punya tindak lanjut ke depannya mau seperti apa. Ya, Bu. Alhamdulillah itu terbantu dengan pertanyaan-pertanyaan Ibu. Ternyata itu bisa spontan ya Bu, keluar ide-ide Ibu. Gimana, masih mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan, ada unek-unek lain? Kalau menurut sih tidak ada, Bu. Sejauh ini saya sudah merasa pulang ya, Bu, dengan adanya sesi ini. Saya sudah permasalahannya sudah tertransfer menjadi ide-ide yang tadi. Kemudian untuk sejauh ini permasalahannya tidak ada, begitu saja. Luar biasa ya Bu Evi. Dari tadi saya mendengarkan rencana-rencana Ibu itu bagus ya, dan mungkin bisa saja diterapkan di luar mata pelajaran bahasa Inggris, bisa diterapkan di mata pelajaran lain yang sekiranya memang menakutkan bagi anak-anak kita. Mudah-mudahan ya, Bu. Ya, nanti kalau misalnya sudah dilaksanakan kegiatan tersebut, nanti bisa di-share teman sejawat, kemudian saya juga nanti bisa berkabar ya Bu, mulai dari rencana, proses, kemudian akhir dari kegiatan yang sudah Ibu laksanakan itu, apakah ada perubahan dari sebelum kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan setelah kegiatan tersebut. Baik Ibu, nanti pasti saya akan mengabari Ibu. Terima kasih Ibu. Apakah mungkin ada yang mau diungkapkan kembali? Ada lagi? Sepertinya sudah cukup, Bu, untuk saat ini. Oke, terima kasih ya Bu Evi. Sama-sama, Ibu. Semoga kegiatan yang akan nanti dilaksanakan, rencana yang tadi akan dilaksanakan berjalan dengan lancar. Baik, sekian percakapan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Evi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Bu Teresa, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah ya Ibu, tadi proses coaching sudah berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah ya Bu. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Oke, tadi setelah saya bertanya pada Koci dan alhamdulillah ternyata Koci mendapatkan kepuasan. Kemudian selama coaching juga tadi saya sudah melaksanakannya sesuai dengan alur Tirta, yaitu dengan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Iya baik Bu, jadi Bu Teresa tadi sudah berhasil ya Bu melakukan proses coaching dengan alur Tirta. Tadi juga saya sudah menyimak percakapan Ibu dengan coaching. Ibu sudah fokus terhadap coaching, artinya Ibu sudah present atau kehadiran penuh. Ibu sudah mendengarkan aktif dan tentunya tadi Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kunci. Luar biasa sekali Bu Teresa, apa yang sudah Ibu berikan pada saat proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya ya, dan Ibu diberikan kemudahan dalam kegiatan coaching-coaching selanjutnya. Oh ya Bu, ada satu lagi Bu, boleh ya Bu? Ya boleh. Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching pada hari ini tentunya? Mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan itu lebih ke pertanyaan yang berbobot ya Bu, supaya proses coaching selanjutnya itu bisa lebih baik lagi dari yang sekarang. Iya baik Bu Teresa, sangat luar biasa sekali Bu. Semoga kedepannya lebih baik lagi ya Bu. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab dan sudah melakukan proses coaching dengan baik ya Bu. Saya cukupkan. Terima kasih ya Bu, sangat-sangat luar biasa. Terima kasih, Bu. Teresa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Bu Evi. Waalaikumsalam Bu Eca, selamat siang Bu. Selamat siang juga. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah, Ibu luar biasa. Nah, Ibu hari ini kita Ibu akan melaksanakan coaching ya. Itu Bu. Sebelum kita memulai coachingnya, saya sebagai pengamat ya Bu, yang akan melihat proses coaching Ibu nanti bersama dengan coaching. Namun sebelum melaksanakan kegiatan tersebut, ada yang perlu saya sampaikan terkait rubrik penilaiannya supaya Ibu tahu ya Bu. Iya Bu. Saya harapkan Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian tentunya juga Ibu harus sudah memiliki kompetensi inti sebagai coach yang meliputi lesson, kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, mengajukan pertanyaan dengan teknik bahasa. Dan saya juga mengharapkan Ibu ketika percakapan nanti Ibu bisa menerapkan alur PETA, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, hal tersebut yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Ibu. Bagaimana? Apakah Ibu sudah pahami? Bisa Ibu yang sudah paham. Oke, baik kalau begitu sebelum melaksanakan kegiatan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Boleh? Boleh Ibu, silakan. Oke. Pertanyaan pertama ya Ibu, terkait kompetensi coaching, apa yang akan Ibu kembangkan nanti? Ya Ibu, dari 3 kompetensi coaching yang harus dimiliki di dalam hal ini saya ingin mengembangkan mendengarkan aktif dan kehadiran penuh atau presence. Oke. Baik, luar biasa Ibu. Jadi kompetensi yang akan Ibu kembangkan itu mendengarkan dengan aktif, dan kehadiran penuh ya. Nah, kemudian untuk pertanyaan kedua ya Ibu, dari 2 kompetensi ini bagian mana secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang secara spesifik ingin saya kembangkan yaitu yang mendengarkan aktif Bu, supaya saya bisa mengetahui atau bisa memikirkan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya untuk menggali potensi dari si coaching. Oke, baik. Untuk pertanyaan terakhir ya Ibu, kira-kira indikator pencapaian apa yang ingin Ibu tuju dalam percakapan nanti? Jadi indikator yang ingin saya capai yaitu ketika si coach terbuka dengan nyaman untuk menceritakan permasalahannya, lalu secara secara natural dia bisa mencari solusi-solusi terbaik untuk permasalahan yang si coach hadapi. Baik Ibu, semoga dari indikator yang Ibu jelaskan tadi dapat tercapai ya Bu untuk proses percakapan nanti. Silakan melaksanakan kegiatan coachingnya, semoga bisa berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama Ibu. Selamat siang Bu Ir. Siang Bu Evi. Apa kabar nih Ibu sekarang? Alhamdulillah Bu, bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik. Tapi Ibu tuh kelihatan agak gelisah ya hari ini. Kelihatan banget ya Bu. Kalau saya sedang gelisah. Iya kelihatan Bu, apalagi sampai ngajak ngobrol begini nih. Sebenarnya nggak ada apa-apa sih Bu. Cuma saya butuh teman curhat, butuh coaching mengenai masalah saya di kelas, yaitu antara murid dan ketika pembelajaran saya di kelas khususnya Bu. Oh iya. Jadi mudah-mudahan nanti setelah ini bisa tercerahkan ya Bu. Kira-kira apa nih yang ingin Ibu dapatkan dari sesi diskusi kita hari ini? Yang ingin saya dapatkan tentunya Bu, saya ingin mendapatkan ide-ide baru, kemudian ide-ide yang segar untuk menciptakan kondisi di kelas yang kondusif. Murid khususnya bisa fokus ketika mereka mengikuti pembelajaran saya di kelas, khususnya ketika sedang pergantian jam seperti itu Bu. Baik, jadi Ibu ingin menciptakan kondisi yang kondusif di kelas ketika pergantian jam ya Bu ya? Iya Bu, itu yang sangat-sangat saya harapkan. Nah, memangnya kondisi
kondisi sekarang itu seperti apa Bu? Nah, jadi begini ya Bu, setelah jam olahraga berakhir, biasanya murid-murid tidak langsung ke kelas Bu. Mereka malah pergi ke kantin, dan ketika saya sudah berada di kelas pun mereka masih asik dengan jajanannya seperti itu, dan kurang memperhatikan pembelajaran saya, mungkin karena mereka sudah kelelahan ketika sudah berolahraga seperti itu Bu. Iya, jadi ketika Ibu masuk di jam pelajaran Ibu, ternyata siswa masih belum siap untuk mengikuti pembelajaran Ibu. Iya. Nah, kira-kira apa sih Bu hal yang menyebabkan hal itu atau hal yang mempengaruhi itu terjadi? Hal-hal yang mempengaruhi hal itu terjadi mungkin karena siswa tersebut kelelahan sesudah berolahraga dan malah terlalu asik di luar, sehingga timbul kebosanan atau dia sudah merasa di zona nyaman, kemudian ketika ada guru dia sudah bosan untuk beraktivitas atau melaksanakan pembelajaran kembali seperti itu. Ya, betul. Jadi mungkin ketika Ibu masuk mereka belum siap dan perlu disiapkan lagi oleh Ibu ya. Iya. Nah, kira-kira situasi apa sih yang Ibu inginkan? Situasi yang saya inginkan itu yaitu murid bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran saya, dan murid merasa senang ketika belajar dengan saya seperti itu Bu. Ya, bagus Bu. Kemudian kalau di rating nih Bu, kalau dia di angka 1 sampai 10, ada di mana nih posisi Ibu sekarang? Posisi saya dalam mencapai tujuan yang saya inginkan saat ini ada di posisi 6 Bu. Ya, seperti itu. Posisi 6 ya Bu ya. Ya. Jadi tentu saja saya yakin Ibu punya kekuatan untuk memperbaiki hal ini. Nah, kira-kira apa nih kekuatan dalam diri Ibu untuk mencapai tujuan Ibu tersebut? Saat ini sedikitnya saya sudah memiliki pengetahuan ketika saya mengikuti calon guru penggerak ya Bu, saya sudah mengetahui tentang pembelajaran sosial emosional Bu. Mungkin hal tersebut akan membantu saya Bu. Jadi Ibu akan memanfaatkan atau menerapkan PSE itu ya Iya. Bu, di dalam kelas betul. Nah, kira-kira adakah hambatan atau gangguan jika Ibu menerapkan hal tersebut? Mungkin saya perlu sedikit waktu ya Bu untuk mengintegrasikan, untuk menggabungkan antara PSE dalam RPP saya nantinya Bu. Iya. Jadi menurut Ibu, kira-kira hal terbaik apa yang digunakan Ibu untuk meminimalisirkan hambatan tersebut? Saya akan menerapkan pembelajaran emosional ya Bu tentunya. Kemudian sekarang rencana Ibu apa Bu? Rencana saya ya Bu, saya akan menerapkan teknik stop ya Bu. Itu berhenti sejenak, kemudian ambil napas dalam-dalam, amati sensasi pada tubuh, selesai dan lanjutkan. Nah, kemudian saya juga akan menggunakan musik instrumental ya Bu, tentunya sebagai pengiring dalam praktik teknik ini. Kemudian saya akan membuat kuis singkat Bu, untuk membuat murid lebih tertarik dan senang belajar dengan saya. Betul, bagus sekali Bu ide-ide Ibu tersebut. Kegiatan tersebut mudah-mudahan bisa meningkatkan kesiapan siswa dalam belajar ya Bu. Nah, kemudian apa kira-kira kriteria keberhasilan langkah Ibu tersebut? Nah, untuk kriteria keberhasilan langkah saya yaitu tentu saja murid menjadi lebih fokus belajar dan senang dalam mengikuti pembelajaran saya. Itu kriteria keberhasilan yang saya inginkan seperti itu. Kemudian jadi apa yang akan dilakukan Ibu setelah alternatif tadi dilaksanakan? Saya akan segera mempersiapkan rencana pembelajaran atau RPP supaya segera dapat saya terapkan di kelas Bu tentunya. Nah, jadi yang dilakukan Ibu itu akan menerapkan ya, segera menerapkan hal itu di kelas ya. Kemudian sekarang biar kita tahu dalam 1 minggu sudah ada progres gimana nih Bu kalau dalam 1 minggu kira-kira? Nah,
janjian lagi ya Bu. Minggu depan saya akan ceritakan update-nya atau prosesnya seperti apa yaitu dengan Ibu. Baik. Jadi nanti kita saling sharing lagi ya terkait hasil penerapannya ya. Mudah-mudahan nanti hasilnya bagus ya Bu ya. Iya. Nah kemudian menurut Ibu nih siapakah yang perlu atau dukungan dari siapa yang Ibu perlukan untuk menerapkan hal tersebut? Untuk menerapkan hal tersebut tentunya Bu, saya mungkin tidak bisa untuk hanya saya saja. Saya akan berkolaborasi tentunya dengan rekan sejawat Bu untuk merencanakan pembelajaran tersebut Bu. Betul sekali ya Bu. Jadi langkah Ibu sudah tepat. Ibu akan mengutamakan kolaborasi dengan rekan sejawat ya. Iya betul Bu, betul sekali. Nah pertanyaan terakhir nih Bu, apa yang Ibu simpulkan atau yang Ibu dapatkan dari sesi kita kali ini? Setelah saya ngobrol dengan Ibu, ya Bu, alhamdulillah saya mendapatkan pencerahan, mendapatkan ide-ide baru tentunya Bu. Jadi saya tidak hanya sendirian saja, saya termotivasi dengan adanya Ibu tentunya. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan melalui sesi ini Ibu nantinya bisa menerapkan pembelajaran yang diintegrasikan dengan KSE tersebut ya. Dan mudah-mudahan nanti hasil ide-ide baik tersebut bisa ditularkan juga kepada rekan-rekan guru yang lain. Ya. Mudah-mudahan hasil diskusi ini bisa bermanfaat ya Bu. Kita akhiri dulu sesi kali ini. Nanti kita bertemu lagi dengan progres baik yang akan Ibu lakukan di kelas. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Bu. Terima kasih banyak. Ya Ibu, gimana hasil dari tadi proses coaching tadi bersama coach apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Ibu, proses coachingnya berjalan dengan lancar dan baik. Ya, alhamdulillah ya Bu. Nah, setelah melaksanakan kegiatan tadi bersama coach ya Bu, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapatkan? Kalau balik deh, yang headset kan sih ya. Sok baik mungkin cut. Baliknya Bu. Ya, sorry Bu. Siap. Ya Ibu, bagaimana hasil dari proses kegiatan coaching tadi? Apakah berjalan dengan lancar? Ya, alhamdulillah Bu, proses coachingnya berjalan baik dan lancar sekali. Ya, alhamdulillah ya Ibu. Nah, setelah melaksanakan observasi sih? Observasi? Kok kurang observasi Bu? Buka Ibu kemana? Iya, observasi bersama coaching. Ini kan melakukan tadinya. Linknya ikat. Oke. Oke, cut ya. Sudah siap. Baik Ibu, bagaimana hasil kegiatan coaching tadi? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Ibu, seluruh proses coaching dari awal sampai akhir berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah ya Ibu. Nah, setelah melaksanakan kegiatan coaching tadi, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Nah, pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapatkan Ibu pada saat coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Ibu, jadi tadi saya sudah menerapkan percakapan coaching berdasarkan alur cerita, di mana itu diawali dengan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana dan tanggung jawab. Kemudian saya juga sudah berusaha untuk menggali potensi dari si coaching tersebut untuk menemukan solusi dari masalahnya. Ya Ibu, baik. Jadi Ibu sudah melaksanakan alur tirta ya Bu. Kemudian tadi juga saya sudah menyimak ya Bu percakapan Ibu dengan coaching. Saya melihat Ibu sudah fokus terhadap coaching, artinya Ibu sudah present atau kehadiran penuh. Ibu juga sudah mendengarkan dengan aktif dan tentunya Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Luar biasa sekali ya apa yang sudah Ibu berikan pada saat proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberikan kemudahan dalam kegiatan coaching-coaching selanjutnya. Amin. Terima kasih Ibu. Ya, kemudian satu lagi ya Bu, kompetensi apa lagi sih yang
ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Jadi berdasarkan hasil coaching tadi ya Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot, di mana itu saya rasa penting sekali bagi seorang coach untuk bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang variatif, karena itu akan menstimulasi si coach untuk memunculkan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke, baik, luar biasa sekali ya Ibu. Semoga kedepannya bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Amin. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini dan sudah melaksanakan proses coaching dengan baik. Saya cukupkan sekian, terima kasih. Sampai bertemu lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Bu Wiwi. Selamat siang Bu Evi. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Evi sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya pun dalam kondisi sehat hari ini. Terima kasih Bu Wiwi sudah hadir di ruangan ini ya. Jadi hari ini Ibu akan melaksanakan coaching, betul? Iya betul sekali Bu. Nah, sebelum melaksanakan coaching, saya ingin mendiskusikan dulu beberapa hal dengan Ibu. Boleh ya Bu? Iya boleh, sangat boleh Iya. sekali. Yang ingin saya sampaikan yakni tentang rubrik penilaian coaching agar Ibu mengetahui apa-apa saja yang akan saya nilai ketika nanti saya melaksanakan observasi terhadap coaching yang Ibu lakukan. Nah, kemudian saya juga berharap dalam proses coaching nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari sebagai coaching ya, sebagai coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif serta menggali potensi. Selain itu, saya juga berharap Ibu sudah memiliki kompetensi inti dari seorang coach, yakni mendengarkan aktif, kemudian kehadiran penuh atau presence, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Kemudian jangan lupa ya Bu untuk menerapkan percakapan coaching yang sesuai dengan alur tirta. Iya. Dan yang diawali dengan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana, juga tanggung jawab. Pertanyaan pertama yang ingin saya ajukan nih, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Tentunya ya Bu, yang ingin saya kembangkan untuk coaching hari ini yaitu yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan kepada coach tentunya. Seperti itu. Bagus sekali ya. Jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi ini Iya, dari betul sebagai coach tersebut ya. Iya. Dan dari ketiga tersebut mana yang paling spesifik ingin Ibu kembangkan kompetensinya? Yang paling ingin saya kembangkan yaitu tentang mendengarkan secara aktif Bu. Itu yang lebih spesifiknya. Baik. Jadi Ibu ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif. Aktif. Bu. Kemudian terakhir nih Bu, terkait dengan indikator ketercapaian yang ingin Ibu capai dari proses percakapan nanti, kira-kira apa ya Bu? Indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coaching ini mendapatkan solusi atas apa yang menjadi permasalahannya. Jadi pada intinya ingin mendapatkan solusinya dari permasalahan tersebut. Baik, jadi Ibu ingin membantu si coach dalam menemukan solusi-solusi terbaik untuk permasalahannya ya. Iya, betul sekali. Ibu bisa mulai untuk melaksanakan coaching tersebut. Saya doakan mudah-mudahan coachingnya berjalan lancar. Amin. Kemudian nanti Ibu bisa secara total membantu coach dalam menemukan solusi dalam masalahnya. Ya, semoga berhasil Ibu. Kita akan bertemu lagi nanti di sesi pasca observasi. Iya. Terima kasih sekali Bu. Iya. Silakan Ibu. Selamat siang Bu Teresa. Selamat siang Bu Wiwin. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Ibu, cuma memang ada sedikit yang mengganjal gitu. Iya, kelihatan sekali dari wajah Ibu. Ibu kelihatannya sedang gelisah. Bolehkah Ibu bercerita? Iya Bu, sedikit bercerita ya Bu. Iya. Saya ini kan warga baru ya di tempat kerja yang sekarang, dan saya merasa bahwa kami itu belum
lebih kompak gitu dalam kegiatan yang dilakukan bersama seperti itu. Nah kemudian apa rencana ibu dari pertemuan kali ini gitu? Rencananya tujuan saya mendapatkan solusi atas permasalahan kami yang memang kurang kompak. Kemudian mungkin ada kegiatan-kegiatan yang bisa membuat kami kompak. Oh iya, nah kemudian apa yang ingin ibu capai dari apa atau dari apa masalah yang ibu ada di sekolah gitu yang ingin dicapai atau yang ibu harapkan itu seperti apa gitu ke depannya? Oke, harapan kedepannya kami bisa melaksanakan kegiatan secara bersama-sama secara rutin ya ibu, tapi di luar bersama anak-anak gitu. Jadi khusus untuk kami guru bisa melaksanakan administrasi bersama-sama gitu, melaksanakan kegiatan-kegiatan di luar jam pelajaran gitu. Nah kemudian kalau boleh tahu yang menjadi penyebab hal itu terjadi apa bu gitu? Mungkin karena di kami kan ruangannya masih terbatas ya bu, Iya. dan tidak ada ruangan guru. Iya. Cuma kan kalau misalnya hal itu memang membutuhkan proses yang lama kan kita tidak bisa langsung bikin ruangan. Iya betul. Kemudian selanjutnya mungkin karena kami juga jarang berinteraksi karena guru itu tidak bersama-sama gitu, tidak hanya di kelas tertentu aja. Jadi kami berpencar gitu. Iya Bu, kalau dari skala 1 sampai 10 posisi Ibu saat ini ada di posisi berapa Bu? Untuk kekompakan kami mungkin di 6 ke 7 ibu. Oh di 6 ke 7. Nah kemudian keinginan Ibu itu nantinya ada di angka berapa? Gitu. 8 ke 9 mungkin. Iya 8 ke 9 ya Bu, karena segala sesuatu itu butuh proses ya Bu. Nah, kemudian kekuatan apa yang ada dalam diri Ibu untuk mencapai angka tersebut gitu? Saya pribadi kan gampang bergaul ya Bu. Iya. Nah mungkin hal tersebut bisa dijadikan kekuatan saya untuk bisa merangkul semua rekan kerja saya. Saya juga mungkin bisa mengkomunikasikan dengan guru-guru lain untuk melakukan sesuatu yang bisa membuat kami lebih kompak. Iya betul, sangat-sangat luar biasa apa yang menjadi kekuatan dari Ibu Teresa. Nah kemudian untuk mencapai tujuan tersebut apa tujuan atau strategi Ibu itu seperti apa nanti ke depannya? Yang pertama mungkin saya pribadi harus berpikir positif ya Bu. Meskipun ternyata berpikir positif itu sulit untuk dilakukan. Kemudian kami juga mungkin akan saling mendukung sesama rekan guru. Kemudian kami juga mungkin akan memberikan kesempatan untuk saling berkembang. Terus kemudian memang harus ada komunikasi yang terbuka ya sesama rekan sejawat itu, dan saling menghargai dan menghormati. Iya betul sekali Bu. Nah kemudian siapa saja yang dilibatkan oleh Ibu untuk membantu Ibu dalam menjaga komitmen tersebut atau untuk menjalankan hal tersebut? Gitu. Oke, seharusnya pada awalnya kami ke kepala sekolah dulu mungkin ya Bu, tapi karena di kami belum ada kepala sekolah yang definitif, maka kami akan berbicara dulu terhadap ada ibu yang memang dituakan lebih senior gitu. Mungkin saya bisa konsultasi dulu kepada beliau, kemudian saya juga mungkin akan berbicara dengan teman-teman lain yang memang satu tujuan dengan saya. Baru kami komunikasikan kepada rekan yang lainnya. Nah kemudian bagaimana tindak lanjut Ibu dari coaching kali ini untuk kedepannya? Gitu. Coaching. Jadi yang tindak lanjut Ibu itu yang tadi Ibu katakan bahwa apa yang menjadi rencana tindak lanjut atau simpulan lah dari hal yang Ibu rencanakan.
perkumpulan ya Bu, lebih ke komunitas belajar Belajar. untuk bareng-bareng gitu ya, karena memang kami baru bikin komunitas tapi dulu dilaksanakan secara efektif ya, Bu. Iya, iya. Kemudian juga saling menghargai itu harus ya Bu. Iya. Dan menghormati, kemudian juga mungkin menerapkan 3S Iya. yang sapa dan salam, Iya. kemudian juga berperilaku baik dan jujur seperti itu. Iya, sama-sama luar biasa sekali ya, apa yang menjadi permasalahan Bu Echa, kemudian Bu Teresa bisa memberikan solusinya sendiri ya, seperti itu ya. Baik Bu, sangat-sangat luar biasa sekali Bu Teresa. Mudah-mudahan apa yang menjadi rencana Ibu dapat terwujud ya. Terima kasih Bu, ini juga semua berkat bantuan dari Ibu, Iya, iya. membantu saya mengatasi permasalahan yang mungkin semuanya ini masih asumsi saya, tapi Iya. kadang jadi kepikiran gitu. Iya, iya. Karena kalau misalnya kita kerja kan harus lingkungan yang nyaman gitu. Iya, iya, betul sekali ya. Terkadang Bu, ketika kita hanya sendirian mendam ya kan, Iya. tidak ada apa ya, solusi atau tidak ada pencerahan ya Bu. Iya. Ya. Ya Bu, Terima kasih ya Ibu. iya mungkin karena ini cukup siang. Nah, kemudian bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching pada hari ini? Alhamdulillah ya Bu, sedikit lega sudah keluar unek-unek saya, karena dari kemarin-kemarin kan kepikiran terus, jadi kan malas untuk melakukan sesuatu yang kalau lingkungannya kurang ini ya Bu. Iya. Jadi ada hal yang mungkin memang saya bisa lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Ini juga kan karena semua dukungan dari Ibu, juga dorongan dari Ibu. Ya mungkin ada masalah lain lagi Bu di sekolah gitu, nanti tidak bisa bicarakan lagi. Untuk saat ini udah itu aja sih Bu, hanya itu aja. Iya, terima kasih ya Bu Echa. Mungkin saya tutup coaching hari ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi keluhan atau masalah Ibu dapat terlaksana sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Ibu. Baik Ibu, terima kasih Bu. Iya, sama-sama Bu. Iya, Ibu, ya kita ketemu lagi nih di sesi pasca observasi ya. Terima Iya. kasih sudah datang kembali di sini. Saya tadi sudah memperhatikan Ibu, mengamati Ibu bagaimana proses melaksanakan coachingnya. Secara umum itu sudah sangat baik ya. Namun tentu ada hal-hal yang perlu saya tanyakan nih. Boleh ya Bu? Iya, boleh. Ya, jadi apa yang Ibu sudah dapatkan dari coaching tersebut terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi ya Bu, alhamdulillah coachingnya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan. Tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan alur tirta, yaitu tentang tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan yang terakhir itu tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi coach tersebut Bu, untuk menemukan apa permasalahannya tersebut. Seperti itu Bu. Baik, jadi secara umum tadi berjalan lancar ya Bu Iya. coachingnya. Kemudian menurut saya juga Ibu sudah benar yang sudah dikatakan oleh Ibu tadi sudah melaksanakan coaching dengan alur tirta yang berurutan. Kemudian Ibu juga sudah mendengarkan secara aktif. Kemudian kehadiran penuh, jadi Ibu sangat fokus tadi mendengarkan cerita dari si coach, dan Ibu juga sudah berusaha untuk mengajukan pertanyaan berbobot ya, untuk menggali potensi dari si coach tersebut. Nah, kemudian selain itu Bu, kompetensi apa lagi nih yang akan atau yang ingin Ibu kembangkan dari proses coaching? Dari proses coaching tersebut, kompetensi yang ingin saya kembangkan, saya ingin lebih memahami lagi tentang alur tirta ya Bu, sehingga nanti proses coaching selanjutnya akan menjadi lebih baik lagi, yaitu seperti itu Bu. Tentunya kita memerlukan proses dan proses ya.
Bagus sekali. Jadi Ibu punya keinginan yang luar biasa ya, keinginan yang tinggi untuk terus mengembangkan diri agar Ibu bisa menjadi coach yang handal ya di coaching-coaching selanjutnya. Iya. Baik Ibu, saya doakan semoga coaching-coaching selanjutnya bisa lebih bermakna, lebih bisa membantu banyak orang dalam menyelesaikan masalahnya. Saya yakin Ibu bisa. Nanti kita bertemu lagi di sesi selanjutnya ya Bu. Untuk saat ini kita akhiri dulu proses coachingnya. Sukses untuk Ibu, mudah-mudahan nanti kita bertemu lagi dengan kabar-kabar yang baik lagi. Iya, terima kasih banyak Ibu Iya. ya atas apa yang telah Ibu paparkan. Terima kasih Bu Win. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi